Desember 2025. Kita berada di titik di mana harapan terasa begitu tipis. Era Patrick Kluivert berakhir dengan tanda tanya besar. Satu hal yang pasti, tembok tebal bernama Jepang masih belum bisa kita runtuhkan. Hajime Moriyasu telah membangun monster yang membuat kita merasa kerdil. Setiap pertemuan berakhir dengan pembantaian. Kita butuh lebih dari sekedar semangat. Kita butuh taktik. Kita butuh seorang penakluk raksasa. Di tengah keraguan, PSSI menjatuhkan pilihan pada pria Inggris berusia 50 tahun ini, John Herdman. Bukan nama yang paling glamor, tapi perhatikan rekam jejaknya. Dia adalah spesialis turnaround, orang yang mengubah tim biasa saja menjadi penantang dunia. Kontrak sampai 2030 diikat. Tapi apa yang membuat dia layak memimpin Garuda? Jawabannya ada di sebuah malam di Dubai 3 tahun lalu. Mari kita putar waktu. 17 November 2022, Stadion Al Maktoum. Jepang turun dengan kekuatan penuh, bersiap menguncang Piala Dunia. Menit ke-9, Yuki Soma mencetak gol. Skenario klasik, Jepang unggul, lalu menguasai permainan. Tim lain biasanya akan hancur mentalnya. Tapi lihat apa yang dilakukan Herdman. Dia tidak parkir bus. Dia justru memerintahkan Kanada untuk menekan garis pertahanan Jepang. Dia mengekspos kelemahan transisi Moriyasu. Menit 21, Steven Vittoria menyamakan kedudukan. Herdman berhasil membuat Jepang yang disiplin menjadi panik. Dan inilah momen kuncinya. Di saat fisik pemain Jepang mulai terkuras meladeni intensitas Kanada. Menit ke-90, penalti. Lucas Cavallini maju. Gol. Skor 2-1. Hajime Moriyasu tertunduk. John Herdman tersenyum. Dia membuktikan bahwa samurai biru bisa berdarah. Tapi gue tahu, pasti ada yang komen, "Bang, tapi kan Herdman 0 poin di Piala Dunia. Mending STY yang pernah ngalahin Jerman." Oke, mari kita bahas ini biar tuntas. Ini fakta pahit yang harus kita telan. Betul, Shin Tae-yong adalah legenda karena keajaiban Kazan 2018 lawan Jerman. Tapi, selama STY pegang Indonesia, kita harus akui, kita belum nemu obat buat ngalahin Jepang. Tembok itu terlalu tebal buat Coach Shin. Di sisi lain, John Herdman memang gagal total di Piala Dunia Qatar. Kalah lawan Belgia, Kroasia, Maroko. Rekornya jelek di turnamen itu. Tapi, Herdman datang membawa apa yang belum sempat STY berikan. Cetak biru spesifik buat matikan Jepang. Kalau STY mengajarkan kita cara berlari dan bertarung, Herdman mengajarkan kita sistem untuk menang lawan tim yang lebih kuat secara taktik. Jadi, jangan benturkan mereka. Anggap Herdman ini upgrade atau pelengkap puzzle yang hilang buat lawan Jepang. Netizen pasti nyinyir. Lah, lawan Jepang menang di uji coba doang bangga. Di Piala Dunia zong, mending STY kemana-mana. Eits, tapi tunggu dulu. Sepak bola itu bukan cuma soal hasil akhir di koran. Coba lihat konteksnya. Pertama, grup Kanada di 2022 itu neraka. Isinya Kroasia, juara 3, dan Maroko, semifinalis. 2 tim terbaik dunia di tahun itu. Kedua, lihat cara mainnya. Waktu lawan Belgia, Kanada asuhan Herdman itu mengurung Belgia. Mereka kalah cuma karena kurang pengalaman dan penyelesaian akhir, bukan karena kalah taktik. Herdman berani main menyerang total dengan tim yang sudah 36 tahun nggak masuk Piala Dunia. Sementara STY di 2018 main counter-attack murni, pragmatis. Herdman datang menawarkan dominasi. Jadi pertanyaannya buat timnas Indonesia di 2026 nanti, kita mau pelatih yang nunggu bola buat bikin keajaiban,
kayak STY lawan Jerman, atau pelatih yang berani nyuruh kita nyerang walau resikonya hancur, kayak Herdman di 2022. Satu yang pasti, Herdman belajar dari 0 poin itu, dan kemenangan atas Jepang di uji coba adalah bukti dia sudah memperbaiki defense-nya. Pada akhirnya, teman-teman, sepak bola itu bukan matematika. Tidak ada pelatih yang sempurna di dunia ini. Sintayong punya kelebihan. John Herdman pun punya catatan yang harus kita kritisi. Tapi satu hal yang pasti, kita semua di sini punya mimpi yang sama. Kita rindu melihat Garuda terbang tinggi. Kita rindu melihat Jepang dan raksasa Asia lainnya menaruh hormat pada Indonesia. Jadi, mari kita sudahi perdebatan yang memecah belah. Kita ambil positifnya. Herdman membawa harapan baru untuk menaklukkan Jepang, sambil tetap kita awasi kinerjanya dengan kritis. Siapapun pelatihnya, selama lambang Garuda di dada, dukungan kita tidak akan pernah luntur. Kita sudah bedah luka 0 poinnya, dan kita juga sudah bedah taring kemenangannya atas Jepang. Itulah realitanya. John Herdman datang bukan sebagai malaikat penyelamat, tapi sebagai manusia dengan strategi yang semoga saja tepat buat timnas kita saat ini. Tugas kita sekarang simpel, jadilah supporter yang cerdas. Kita dukung prosesnya, kita nikmati pertandingannya, dan biarkan waktu yang menjawab apakah sang penakluk Jepang ini bisa mengulang magisnya di Jakarta. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan berdiskusi sehat di sini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten bola yang objektif dan berimbang. Maju terus sepak bola Indonesia.